Bagaimana anak-anak? Kita lanjutkan ya pembelajaran kita. Jadi kita lanjutkan sekarang yang pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat. Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang penjumlahan, maka untuk mempelajari pengurangan syaratnya kita harus sudah bisa menjumlahkan. Ya. Kenapa? Karena operasi pengurangan itu nanti adalah invers dari operasi penjumlahan. Nanti kita lihat contohnya ya. Di sini disebutkan bahwa operasi pengurangan suatu bilangan dapat diartikan sebagai mengambil nilai atau dapat diartikan juga sebagai selisih dua bilangan. Mari kita perhatikan anak-anak beberapa contoh berikut. Coba dilihat, misalnya kita akan mengurangkan 5 dikurangi 3. Tentunya kalian sudah tahu bahwa 5 dikurangi 3 itu hasilnya 2. Nah, sekarang bandingkan dengan 5 ditambah negatif 3. Seperti tadi sudah kita pelajari, 5 tambah negatif 3. Positif dengan negatifnya banyak mana? Banyak positif. Pasti hasilnya nanti positif. Positif berapa? 5 kurangi 3 berapa? 2. Nah, sehingga 5 dikurangi 3 ternyata hasilnya sama dengan 5 ditambah negatif 3. Ya. Demikian pula dengan ini. 18 kurangi 7. Coba dikurangi. Berapa 18 dikurangi 7? Hasilnya 11. Bandingkan dengan 18 ditambah negatif 7. 18 ditambah negatif 7 hasilnya berapa? Juga sama dengan 11. Nah, sehingga 18 dikurangi 7 dengan 18 ditambah negatif 7 itu menghasilkan bilangan yang sama. Nah, berarti bisa kita simpulkan begini, coba lihat. 5 dikurangi 3 itu sama dengan 5 ditambah negatif 3. Yaitu hasilnya sama dengan 2. Demikian pula 18 dikurangi 7 sama juga dengan 18 ditambah negatif 7. Hasilnya sama dengan 11. Nah, apa kesimpulan dari contoh di atas? Ini bisa dilihat. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka berlaku A dikurangi B itu sama saja dengan A ditambah lawan dari B. Ya, kalau tadi B-nya itu positif, maka lawannya negatif. Kalau B-nya negatif, lawannya positif. Atau bisa kita lihat, A dikurangi B itu sama saja dengan A ditambah lawannya B siapa? Negatif B. Jadi A dikurangi B itu hasilnya sama dengan A ditambah negatif B. Sebagai contoh, misalnya 7 dikurangi 12. 7 dikurangi 12 itu sama artinya dengan 7 ditambah negatif 12. 7 ditambah negatif 12. Positif dengan negatifnya banyak negatif. Oh, mesti hasilnya negatif. Negatif berapa? Negatif 12 kurangi 7, 5. Jadi hasilnya negatif 5. 15 dikurangi 26. Sama artinya dengan 15 ditambah negatif 26. Sama dengan negatif 11. Nah, kita lihat ini sekarang misalnya. Ya.
Kenapa ini nanti kok tanda negatif-negatif kok jadi positif? Ya karena tadi ya, misalnya 9 dikurangi negatif 6. 9 dikurangi negatif 6. Lawan dari negatif 6 itu berapa? 6. Sehingga mengurangi sama saja dengan menambah dengan lawan dari negatif 6. Ya. Sehingga 9 dikurangi negatif 6 itu hasilnya sama saja dengan 9 ditambah 6. Berapa 9 ditambah 6? 15. Kemudian negatif 3 dikurangi negatif 10. Negatif 3 dikurangi negatif 10. Dikurangi sama artinya dengan menjumlah. Lawan dari negatif 10 adalah 10. Sehingga negatif 3 dikurangi negatif 10 adalah sama dengan negatif 3 ini dikurangi negatif 10 itu sama artinya dengan negatif 3 ditambah dengan lawan dari negatif 10 adalah 10. Negatif 3 ditambah 10. Ya, kita tahu tadi sudah belajar hasilnya sama dengan 7 karena negatif dengan positifnya lebih besar mana? Lebih besar positif. Lebih besar 10. Maka 10 kurangi 3 berapa? 7. Sehingga hasilnya sama dengan 7. Jadi sekali lagi bahwa mengurangi itu sama artinya dengan menjumlah dengan lawannya. Boleh juga kalau kalian dulu pernah di SD diajari dengan istilah apa ya, kalau negatif istilahnya utang, ya silahkan sepanjang kalian paham atau memahami tentang hal itu ya. Misalnya 7 dikurangi 12. Oh 7 dikurangi 12 kan tidak bisa. Kalau tidak bisa harus utang. Utang berapa? 7 menjadi 12 harus utang 5. Sehingga hasilnya adalah negatif 5. Boleh. 15 kurangi 26. 15 kurangi 26. 15 dikurangi 26. Tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti harus utang. Utang berapa supaya bisa dikurangi? Utang 15 dikurangi 26. Oh, utang 26 kurang 15 berapa? 11. Berarti utang 11. Silahkan kalau sepanjang kalian itu bisa memahami ya. Namun di situ akan kesulitan ketika kalian akan mengurangi bilangan negatif. Ya. Ketika akan mengurangi bilangan negatif kalau menggunakan konsep utang piutang, kalian akan susah memahami. Sehingga kalau pengurangnya ini adalah bilangan negatif, maka kalian pakai prinsip yang tadi yaitu menambah dengan invest ya. Menambah dengan investnya atau lawannya. Jadi kalau 9, saya ulangi lagi ya, 9 dikurangi negatif 6 itu sama saja dengan 9 kurangnya jadi tambah lawannya negatif 6, 6. Sehingga sama saja dengan 9 ditambah 6 hasilnya 15. Itu. Jadi kalau kalian menggunakan prinsip menambah dengan invest itu akan lebih mudah ketika kalian mengurangkan bilangan negatif ya. Ini juga begitu. Negatif 3 dikurangi negatif 10 sama saja dengan negatif 3 ditambah 10. Hasilnya sama dengan 7. Nah, itu cara mengurangkan bilangan bulat. Bagaimana anak-anak? Bisa memahami-kah? Coba kita terapkan pada contoh permasalahan sehari-hari yang melibatkan tentang pengurangan ya. Contohnya ini. Suhu udara di suatu tempat mula-mula negatif 2 derajat Celcius. Setelah 3 jam suhu udara turun
Ya, turun ini berarti nanti dikurangi karena turun. Turun sebesar 6 derajat Celcius. Berapakah suhu udara tempat tersebut ya sekarang setelah turun tadi? Maka untuk menyelesaikan masalah itu caranya adalah dengan cara ya situasi di atas bisa diselesaikan dengan cara mula-mula tadi suhunya negatif 6. Negatif 2. Kemudian turun 6 derajat karena turun berarti dikurangi 6. Negatif 2 dikurangi 6. Ya. Bagaimana tadi cara menjumlahnya? Negatif 2 dikurangi 6. Berapa hasilnya? Ya. Negatif 2 dikurangi 6. Tadi kita ingat kembali bahwa mengurangi sama saja dengan menambah. Mengurangi sama saja dengan menambah. Dengan lawan. Jadi negatif 2 dikurangi 6 sama dengan negatif 2 ditambah negatif 6. Ya. Sehingga hasilnya adalah negatif 8. Jadi suhu udara di tempat tersebut setelah 3 jam adalah negatif 8 Celcius. Itu anak-anak tentang pengurangan bilangan bulat. Jadi hari ini tadi sudah kita pelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Mohon video ini nanti kalian pahami berulang-ulang sampai paham. Sehingga nanti setelah kalian memahami ini, maka kalian nanti harus mengerjakan kuis yang akan Bu Sukma sharekan lewat link dalam Google Form. Semuanya nanti harus mengerjakan kuis. Yang tidak mengerjakan berarti tidak mendapatkan nilai. Ya, untuk itu mohon ini dipahami kembali. Setelah itu nanti kerjakan kuis yang nanti akan Bu Sukma bagikan. Saya kira pembelajaran kali ini cukup anak-anak. Nanti setelah itu kalian mengerjakan kuis. Kemudian setelah mengerjakan kuis nanti PR-nya dari buku paket ya. Sehingga buku paket kalian juga harus bisa dipelajari ya. Jadi harus dipelajari juga lewat mengerjakan PR. Demikian anak-anak.